Seperti rusa rindu kan air, jiwaku rindu kan hatiku haus akan dikau, ku ingin menyembahmu. Haleluya, shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di channel YouTube saya. Dan hari ini saya bagikan motivasi rohani kepada teman-teman, kepada saudara-saudari sekalian. Dan hari ini khususnya saya mau bahas mengenai bebas dari stres. Karena ada banyak orang, ada banyak manusia di dunia ini, di hari-hari ini, di hari-hari belakangan ini yang stres akan hidupnya. Ada stres karena masalah keuangan, ada stres karena masalah keluarga, ada stres karena masalah pendidikan, ada yang stres karena banyak sekali masalah-masalah dunia ini. Tapi hari ini kita akan lihat dari firman Tuhan bagaimana cara kita agar kita bisa bebas dari stres, agar kita bebas dari tekanan-tekanan dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa memang di dunia ini kita mengalami banyak penganiayaan. Alkitab berkata, bahkan Tuhan sudah berkatakan dalam Yohanes 16 bahwa dalam dunia ini kita mengalami banyak sekali penderitaan. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Dan saya percaya Alkitab memberikan jawaban-jawaban dalam hidup kita. Alkitab memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita lihat dari firman Tuhan bagaimana caranya supaya kita bebas dari stres. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 7. Dikatakan Mazmur 42 ayat 1 sampai 7 di bawah judul perikop kerinduan kepada Allah. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Siapa itu Bani Korah? Bani Korah itu adalah pemusik-pemusik nyanyian-nyanyian kudus, pemuji-pemuji yang luar biasa pada zamannya. Dan kita tahu bahwa pada saat Mazmur ini ditulis, yaitu Daud yang menjadi raja di Israel, di mana pondok Daud itu ada, di mana Daud itu menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Dan Bani Korah itu adalah pemusik-pemusik, yaitu penggubah-penggubah lagu, penggubah-penggubah syair. Dan ini adalah syair dari Bani Korah. Ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, di sini dikatakan bahwa seperti rusa yang merindukan air, seperti rusa yang haus akan air, begitu juga lah jiwa kita ini. Mungkin hari-hari ini saudara merasa kering dalam hidup ini. Mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa hidup ini hampa, hidup ini tanpa tujuan, hidup ini kita nggak tahu lagi bagaimana cara membuatnya. Stres berkepanjangan, banyak sekali masalah datang, banyak sekali masalah menimpa. Tapi hari ini, sebagaimana pemazmur mengatakan bahwa dia mau datang melihat Allah, dia merindukan Allah. Artinya apa? Dia merindukan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Kita tahu bahwa pemazmur ini yakin bahwa bahwa Tuhan itu adalah sumber damai sejahtera, bahwa Tuhan adalah sumber ketenangan yang sejati. Dan itu sebabnya dia rindu kepada Allah, karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Raja Damai. Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Itu sebabnya hari ini, sesetres apapun dirimu, sekering apapun hidupmu, datang pada Yesus. Rindukan kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Perjumpaan dengan Yesus akan mengubahkan hidupmu. Perjumpaan dengan Yesus akan memulihkan keadaanmu, akan memulihkan pikiranmu. Sehebat apapun masalah yang datang, bersama dengan Yesus kita bisa melewatinya. Amin. Ayat 4 kita lanjutkan. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Bayangkan saudara, siang dan malam air matanya menjadi makanan. Artinya apa? Dia menangis. Artinya apa? Dia tertekan dalam hidupnya. Begitu stresnya hidupnya, sehingga air matanya yang menjadi makanan ya siang dan malam. Dan karena sepanjang hari orang berkata, di mana Allahmu? Allahmu nggak ada. Kalau memang kau punya Allah, mana Tuhanmu yang mau menolong kau? Katanya kau percaya kepada Tuhan Yesus, mana Tuhan Yesus itu yang mau menolong kau? Dan banyak kita yang merasa, mana Tuhan? Dan itu sebabnya rindukan kehadiran Tuhan. Amin. Dan ayat 5 dikatakan, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara-suara dan syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan gunungan Hermon, dari gunung Mizar. Ingat baik-baik,
Pemazmur gundah gulana. Adakah engkau teman-teman muda yang gundah gulana? Mungkin pacarmu tak kemana saat ini. Engkau galau berkepanjangan. Engkau galau dan engkau tidak tahu lagi akan hidupmu. Engkau tidak tahu mau dibawa kemana hubungan ini. Lalu engkau mungkin dalam pendidikanmu yang bingung. Engkau dapatkan dosen yang killer. Engkau dapatkan guru yang tidak mau memberikan nilai kepadamu. Memang mungkin kau pernah salah, tapi engkau mau bertobat. Engkau mau berubah menjadi lebih baik, tapi tidak lagi diberikan kesempatan, sehingga engkau stres berkepanjangan. Atau mungkin engkau yang memiliki keluarga yang berantakan, orang tua yang broken home. Engkau mempunyai beban pikiran yang sangat luar biasa. Hari ini rindukan Allah, berharap kepada Tuhan. Karena berharap kepada Tuhan, engkau tidak akan dikecewakan. Berharap kepada Tuhan, maka engkau pasti akan diberkati. Karena berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Saya boleh saksikan, satu kali pun dalam hidup saya tidak pernah Tuhan kecewakan saya. Itu sebabnya berharap kepada Tuhan. Sesetres apapun hidupmu, sehebat apapun masalahmu, datang kepada Tuhan. Amin. Minta pimpinan Tuhan, minta Tuhan untuk memberikan damai padamu, untuk memberikan ketenangan kepadamu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus berikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus bisa berikan damai dalam hidupmu. Tuhan Yesus bisa lepaskan kau dari stresmu itu. Tuhan Yesus bisa selesaikan masalah-masalahmu. Dan itu sebabnya berharap kepada Dia, bergantung kepadanya. Dan ingat baik-baik apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bebas dari stres ini. Yang pertama sekali, sebagaimana dalam pemazmur ini, dia tertekan tapi dia berharap kepada Allah. Dia ingat kepada Tuhan. Mungkin orang-orang mengatakan, iya lagi stres aja kau ingat Tuhan. Dulu gak kau ingat Tuhan kan? Sekarang udah ada masalahmu kau baru ingat Tuhan. Gak apa-apa, Tuhan gak bilang gitu. Amin. Mau orang bilang gitu, itu gak urusanmu. Ingat baik-baik, itu gak urusanmu. Biarkan dia menghakimimu dan biarkan Tuhan yang menjadi hakimnya. Kenapa? Karena Tuhan saja menerimamu, masakan Dia mencaci makimu yang mau datang kepada Tuhan. Saya bersyukur kalau misalnya engkau ketika ada masalah, selama engkau tidak mengingat Tuhan, selama ini engkau tidak mengingat Tuhan, lalu ketika ada masalah engkau ingat Tuhan dan kau mau kembali kepada jalan Tuhan, itu lebih baik daripada engkau pada akhirnya lupa pada Tuhan dan tidak mau mengingat Tuhan. Betul? Lebih baik engkau akhirnya bersandar kepada Tuhan. Lebih baik akhirnya engkau sadar bahwa engkau butuh Tuhan, daripada orang-orang munafik yang mengatakan bahwa dia bertuhan tapi ujung-ujungnya apa? Dia menghakimi orang lain. Itu sebabnya mari bebas dari stres. Amin. Datang kepada Tuhan. Di dalam Yesus ada ketenangan. Engkau tidak akan dapat ketenangan dari obat-obatan terlarang. Engkau tidak akan mendapatkan keterangan dari seks bebas. Engkau tidak dapat keterangan dari minum mabuk. Engkau dapat ketenangan sejati di dalam Yesus. Ketenangan-keterangan yang diberikan dunia ini, keterangan-keterangan negatif yang diberikan dunia kepadamu, itu bersifat semu, itu bersifat sementara, dan itu akan membawa masalah yang lebih besar daripada itu. Sebagai contoh, ada orang yang mengatakan dengan mabuk dia bisa tenang. Enggak. Dengan mabuk engkau bisa lebih parah keadaanmu, di mana engkau tidak tenang. Orang mabuk tidak akan tenang. Siapa bilang orang mabuk itu tenang? Tidak ada itu. Saya tidak pernah lihat orang mabuk itu enak hidupnya. Bahkan jalan aja dia nggak bagus gitu. Jadi jangan katakan dengan minum mabuk engkau tenang. Enggak, salah itu. Amin. Lalu engkau mengatakan kalau misalnya seks bebas dengan pacar maka engkau tenang. Siapa bilang? Siapa bilang? Ada banyak anak-anak muda ketakutan konseling kepada saya ketika dia melakukan hubungan seks dengan pacarnya, dia ketakutan. Dan ada seorang laki-laki pernah mengatakan, Bang Willy, kayak mana kalau hamil? Kalau hamil kau tanggung jawab. Apa ada ketenangan di situ? Apakah ada damai di situ? Tidak, itu hanya menambah masalahmu. Itu hanya menambah keadaanmu menjadi lebih buruk. Itu hanya membuat keadaanmu menjadi lebih tidak baik. Jalan satu-satunya ketika engkau butuh ketenangan, jalan satu-satunya ketika engkau butuh damai sejati, yaitu apa? Datang pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Amin. Tapi aku udah berdosa, Bang Willy, tidak ada dosa apapun, tidak ada dosa yang sebesar apapun yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tuhan menerimamu apa adanya. Amin. Saudara tahu perumpamaan domba yang hilang? Domba itu hilang, lalu Tuhan cari, dan Tuhan dapatkan. Tuhan tuh senang kali. Begitu juga engkau. Kalau engkau hari ini sudah terhilang, engkau sudah jauh dari jalan Tuhan, engkau sudah tidak ingat kepada Tuhan, engkau sudah lama tidak mengandalkan Tuhan,
Lalu saat ini engkau ada dalam masalah yang serius, sehingga engkau stres. Lalu engkau lihat ada video ini di YouTube, ada video ini di Facebook, ada video ini di grup WhatsApp. Datang pada Yesus. Engkau diterima oleh Tuhan, engkau dikasihi oleh Tuhan, engkau disayang oleh Tuhan. Tuhan akan bersuka cita ketika engkau mau datang kembali kepadanya. Dan Tuhan akan siap memulihkan hidupmu. Tuhan mau memulihkan hidupmu. Tuhan mau memperbaiki hidupmu. Amin. Datang pada Yesus. Amin. Dan yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa lepas dari stres ini? Bagaimana supaya kita bisa bebas dari stres ini? Memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Alkitab mengatakan Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Tuhan bersemayam di atas puji-pujiannya, puji-pujian umatnya. Ketika engkau menyembah Tuhan, Tuhan hadir di situ. Ingat baik-baik, Tuhan itu Raja Damai. Ingat baik-baik, Tuhan itu Raja Damai. Dan kalau Tuhan itu Raja Damai, ketika engkau dekat dengan Dia, maka engkau mendapatkan damai, engkau mendapatkan ketenangan, engkau mendapatkan sukacita. Dan kalau engkau memuji Tuhan, Tuhan hadir, maka engkau akan diberikannya damai, engkau akan diberikannya ketenangan. Amin. Datang pada Yesus, puji Tuhan dan sembah Tuhan. Bagaimana kalau aku menangis, Bang Willy? Gak apa-apa. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan itu bukan hanya menyanyi. Ada banyak orang menyanyi tapi tidak memuji Tuhan. Ada banyak orang menyanyi tapi tidak menyembah Tuhan. Ada orang main juli nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Masuk ya. Itu gak memuji Tuhan. Itu gak nyanyi. Nyanyi lagu rohani belum tentu memuji Tuhan. Dan memuji Tuhan tidak harus menyanyi. Menyembah Tuhan tidak harus menyanyi. Ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, bahkan ketika engkau berdiam diri dan engkau katakan, Tuhan, kau baik. Kau baik. Walau dunia gak baik, walau keadaanku gak baik, walau keluargaku gak baik, walau teman-temanku gak baik, walau kantongku gak baik, walau pacarku gak baik, kau tetap baik. Bahkan ketika engkau gak tahu lagi mau bilang apa sama Tuhan, engkau hanya bisa menangis, engkau hanya bisa mengeluarkan air mata. Tuhan Yesus tahu bahasa tetesan air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk, gelombang menyerang, Dia setia. Tuhan mengerti hatimu. Datang pada Yesus. Ingat, masalah memang gak akan langsung selesai. Ada memang masalah yang bisa langsung selesai setelah engkau memuji dan menyembah Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Ada memang masalah yang langsung selesai ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan. What is the example? Apa contohnya? Ketika bangsa Israel, mereka mau menyerang Yeriko, ada tembok Jericho, lalu mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka bersorak-sorai kepada Tuhan. 7 hari mereka kelilingi tembok itu, dan pada hari yang ke-7, mereka 7 kali mengelilingi tembok itu runtuh. Mereka bersorak-sorai, lalu tembok itu runtuh. Itu mukjizat seketika. Ada memang mukjizat setelah kita memuji dan menyembah Tuhan. Ada. Tetapi kalaupun mukjizat Tuhan tidak ada yang terjadi, tidak ada yang berubah ketika engkau memuji menyembah Tuhan. Engkau sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, engkau sudah menangis di hadapan Tuhan, nggak jadi apa-apa. Saya boleh kasih tahu, engkau sudah punya damai. Saya pernah mengalaminya. Yang saya katakan ini bukan dari buku, tapi dari pengalaman saya. Hidup ini berat. Saya mengalaminya. Hidup ini berat. Lalu saya katakan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bukan langsung satu mobil datang di depan saya. Bukan langsung tingkap-tingkap di langit terbuka, ada uang turun dari surga. Bukan langsung ada notifikasi masuk di banking saya, Anda ditransfer uang 100 juta. Enggak.
tapi setidaknya saya punya damai di hati. Dan kalau engkau punya damai, kalau engkau punya ketenangan, maka engkau bisa melangkah maju dalam hidup ini. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kau alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan akan berikan jalan keluar padamu. Amin. Sembah Tuhan, puji Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau akan dapatkan damai selain itu. Dengan sebab puji Tuhan, sembah Tuhan. Amin. Minta ketenangan dari Tuhan, minta damai dari Tuhan. Orang yang hidupnya suka memuji Tuhan, orang yang suka hidup yang menyembah Tuhan, sesetres apapun dia akan bisa menang menghadapi itu. Karena apa? Karena orang yang memuji dan menyembah Tuhan, yang pertama dia hidup dekat dengan Tuhan, dan yang kedua apa yang dia ucapkan adalah firman Tuhan. Karena kebanyakan pujian dan penyembahan itu adalah firman yang kita ucapkan, firman Tuhan, bagaimana Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti saya katakan tadi, Tuhan itu baik. Itu memuji Tuhan. Dan kalau Tuhan itu baik kita ucapkan, apa yang kita ucapkan itu yang jadi. Ada kuasa dalam ucapan kita. Itu sebabnya sukalah memuji Tuhan, sukalah menyembah Tuhan, bebas dari stres. Saya berdoa. Mari kita berdoa. Taruh tangan kanan saudara di dada. Apabila saudara mengalami stres, apabila teman-teman mengalami tekanan dalam hidupnya, saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau pulihkan semua yang stres. Engkau pulihkan semua kami yang tertekan. Engkau pulihkan semua kami yang mengalami masalah-masalah yang berat dalam hidupnya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, bebas dari stres. Biar damai sejati, kasih Tuhan, sukacita dari Tuhan, damai dari surgawi mengalir di hati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan hati yang luka. Bebaskan kami dari kesedihan-kesedihan. Air mata berhenti dalam nama Yesus. Dan biar ada sorak-sorai kemenangan yang Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Semangat. Masih ada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Satu kali pun Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Puji Tuhan, sembah Tuhan. Di dalam Yesus ada ketenangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.